Pemirsa, indeks harga saham gabungan pada perdagangan Selasa kemarin ini berakhir melemah 0,65% dan ini sejalan dengan pelemahan yang juga dialami oleh mayoritas bursa regional Asia. Pelemahan terjadi di tengah sikap investor yang menanti kebijakan terbaru Bank Sentral Amerika Serikat pekan ini. Setelah sempat menguat pada awal pembukaan, IHSG pada perdagangan Selasa 30 Juli 2024 terus bergerak di zona merah hingga ditutup dengan pelemahan 0,65% ke level 7.241,86. Sementara indeks LQ45 melemah 1,07% ke level 910,75. IHSG ditutup melemah sejalan dengan bursa regional Asia yang mayoritas juga berakhir di zona merah, di mana indeks Nikkei melemah 3,28%, Hang Seng melemah 1,77%, indeks Shanghai melemah 0,52%, namun Straits Times Index menguat 0,88%. Pelemahan yang terjadi di bursa domestik dan bursa regional Asia terjadi di tengah sikap investor cenderung wait and see menanti risalah pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat, di mana The Fed memulai pertemuan kebijakan 2 harinya pada Selasa dan Rabu waktu setempat. Hingga saat ini pelaku pasar masih optimis bahwa pemangkasan suku bunga The Fed dapat dimulai pada pertemuan September mendatang. Dan berdasarkan perangkat CME FedWatch, sebanyak 89,6% pelaku pasar yakin The Fed akan mulai memangkas suku bunga acuannya pada September mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, itu dia pemirsa, pelemahan dari indeks harga saham gabungan memang seiring dengan pelemahan beberapa bursa Asia pada penutupan kemarin pemirsa ya. Dan dari dalam negeri itu sektor yang mendukung pelemahan paling dalam adalah transportasi dan juga logistik, kemudian nomor 2 ada infrastruktur. Dan kita akan mengulasnya bersama dengan Mas Emil Fajriski, analis dari Stocknow. Selamat pagi Mas Emil. Selamat pagi, Mbak Prisa. Iya, Mas Emil, tadi sudah kami hadirkan informasi mengenai kinerja indeks harga saham gabungan di hari Selasa kemarin yang mengalami tekanan di atas 0,6%. Bagaimana tanggapan Anda mengenai IHSG ini? Apakah memang ya karena inline dengan bursa Asia yang rata-rata juga turun, dan apa yang menjadi sentimen utama? Iya, memang pada bulan kemarin IHSG kita lihat memang cukup dalam ya turunnya ya. Namun kalau saya lihat di sini ada beberapa faktor ya, ada itu faktor internal dan eksternal yang mendukung yang menjadi pembeban IHSG pada bulan kemarin. Pertama, kalau dari internal seperti yang tadi sudah dibahas oleh Mbak Prisa, bahwa itu sektor transportasi yang menjadi salah satu pemberat pergerakan IHSG, di mana sektor transportasi ini turun kurang lebih 1,2% ya kalau tidak salah. Ini menjadi beban bagi IHSG. Nah, namun menurut saya menjadi salah satu faktor terbesarnya adalah eksternal, yaitu dari sisi global, yaitu adalah sikap wait and see investor ya, yang mana cenderung berhati-hati dan menunggu mengenai hasil pertemuan Bank Sentral ini akan diumumkan pada hari Kamis dini hari nanti ya waktu Indonesia. Nah, di mana menurut saya The Fed ini akan diprediksi akan mempertahankan suku bunga acuannya pada pertemuan kali ini. Namun kalau saya lihat juga perhatian investor lebih tertuju pada proyeksi pemangkasan suku bunga yang mungkin akan terjadi pada September mendatang. Nah, ketidakpastian ini sebenarnya yang membuat investor mengambil posisi defensif, sehingga ini membuat IHSG ini menjadi tertekan juga pergerakannya. Oke, kalau memang sudah diproyeksi dan optimis bahwa kemungkinan The Fed belum akan menaikkan suku bunga dan kemungkinannya itu mungkin di September baru ada pemangkasan suku bunga, maksud saya pemangkasan gitu ya, ataupun di pertemuan akhir Juli ini lebih ke masih tetap mengapa mereka justru mengantisipasi dengan melakukan aksi jual? Apakah karena sudah mungkin harga dari sahamnya sudah cukup tinggi? Kita tahu kan saham-saham teknologi belakangan ini sempat rally khususnya di Amerika Serikat begitu ya. Iya, Mbak Prisa, karena kan para pelaku pasar ini berbagai macam psikologis ya kalau saya lihat ya. Ada yang menganggap ini, ada yang sebagian pelaku pasar menganggap ini salah satu optimisme, dan juga ada beberapa para pelaku pasar juga menganggap ini ada yang menganggap ketidakpastian ekonomi, sehingga perbedaan pendapat, perbedaan pandangan psikologis dari para pelaku pasar ini sebenarnya membuat pergerakan indeks-indeks dan pengaruh pada saham juga ini sedikit fluktuatif belakangan ini, Mbak. Oke, nah ketika indeks harga saham gabungan sejalan dengan bursa Asia dan global mengalami tekanan begitu ya, kenapa yang paling merespon dalam adalah sektor transportasi dan logistik? Bagaimana analisis Anda di sektor yang satu ini? Iya, sebenarnya kalau saya lihat ya dari apa yang menjadi salah satu
penyebabnya tidak, kalau dari pandangan saya tidak ada salah satu yang signifikan ya. Cuman memang pada perdagangan kemarin sektor transportasi itu kecenderungan pada turun semua, seperti salah satunya adalah dari saham ASA, juga ada saham SMDR, itu cenderungan mereka pada closing merah. Memang mungkin dari secara pergerakan harga teknikalnya mungkin sudah terlalu mahal sehingga mereka rata-rata kecenderungan pada melemah pada perdagangan kemarin. Oke, ada nggak tidak rekomendasi Anda untuk sektor ini karena pelemahan yang cukup signifikan kemarin, atau memang Anda melihat masih akan ada peluang pelemahan lebih lanjut? Saya melihat masih ada peluang untuk pelemahan lebih lanjut ya, namun memang ini menjadi salah satu momentum kita sebenarnya kalau ingin mendapatkan harga saham yang murah. Seperti salah satunya saya ini sangat melihat saham ASA ya. Saham ASA ini juga ada kecenderungan bagus juga secara pergerakan teknikalnya, sehingga saya melihat potensi untuk ASA ini untuk buy on weakness di saham ASA ini. Oke, ASA, Adi Sarana Armada Tbk begitu ya. Ya. 785 sebaiknya strateginya seperti apa ketika kita akan buy on weakness? Ini lebih banyak bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan bermotor, alat transportasi darat, dan jual beli kendaraan bekas begitu ya? Iya, betul. Iya, kalau untuk ASA ini seperti saya sudah sebutkan, sektor transportasi masih ada potensi untuk pelemahan lagi. Otomatis juga saham yang bergerak di dalam sektor indeks tersebut juga akan ikut melemah. ASA ini saya melihat ada potensi untuk turun ke level psikologisnya di harga 750. Oke, ini kan sudah 785. Maksud Anda akan turun ke 750 ya, bukan? Iya, buy on weakness-nya. Oke, di 750, kemudian ada peluang ketika sudah turun di sekitar 750 dan kita melakukan pembelian, range kenaikannya akan kira-kira di posisi berapa? Oke, untuk range posisi kenaikannya di sini saya ambil untuk resistennya di sini ada di harga 875. 875, oke. Ketika Anda melihat teknikal dari ASA, apa sih yang membedakannya dibandingkan dengan emiten transportasi atau logistik yang lainnya? Indikator apa yang membuat Anda melihat bahwa sebenarnya peluang nih untuk buy on weakness di ASA dan mungkin tidak dimiliki oleh emiten lain saat ini? Sebenarnya kalau lihat dari ASA sendiri ya, saya melihat dari segi pertama dari tanggal 28 Juni ini ya, di sini memang dia rebound, pertama dari secara teknikal analisisnya dia rebound, setelah cukup lama dia downtrend ya. Reboundnya ini diiringi dengan ada akumulasi dari foreign ya. Foreign ini cukup konsisten untuk beli di saham ASA ini. Rebound diiringi dengan foreign yang beli juga. Saya melihat bahwa ada indikasi ada rebound yang potensi untuk dia kembali lagi ke level high dia sebelumnya ini sangat tinggi gitu, Mbak. Baik, itu dia peluangnya ya. Dalam 1 minggu terakhir level tertingginya sebenarnya ada di 830-an begitu ya. Tapi lebih oke kalau masuknya beli di harga bawah atau ketika turun masih ada peluang ke 750 dari 785 saat ini ya. Iya. Baik, 1 bulan terakhir sudah naik di atas 15%. Pemirsa, dengan net foreign buy, kita lihat 1 bulan terakhir ini sekitar hampir 10 miliar rupiah ya. Betul. Baik, kita tinggalkan ASA, kita beralih ke sentimen lain, yaitu harga minyak mentah yang ke titik terendah dalam 7 pekan terakhir karena prospek demand yang dinilai melemah, khususnya dari China. Tapi kok dari bursa Amerika semalam, meskipun melemah, energi masuk dalam salah satu sektor tampaknya yang menguat. Tolong dikoreksi kalau ada kekeliruan, Mas Emil, tanggapan Anda gimana? Oh ya, tadi membahas tentang ini ya, minyak yang terendah dalam 7 pekan terakhir ya, Mbak ya. Betul. Ya, saya melihat bahwa pelemahan harga minyak ini dalam 7 pekan terakhir ini, pertama saya lihat dari adanya kekhawatiran ya dari Tiongkok ya, seperti yang tadi dibahas juga ya. Saya lihat mengenai kekhawatiran utama berasal dari Tiongkok, di mana importir terbesar di dunia ini adalah dari negara Tiongkok. Sedangkan ada beberapa serangkaian berita ekonomi juga yang sedikit kurang bagus ya dari negara Tiongkok, termasuk termasuk aktivitas manufaktur yang kemungkinan menyusut ya untuk bulan ketiga pada bulan Juli ini. Nah, ini menimbulkan kekhawatiran permintaan minyak di Tiongkok ini akan menurun. Selanjutnya yang saya lihat bahwa
para investor ini, para trader, investor ini lebih fokus kepada demand daripada ketegangan geopolitik. Jadi para investor ini fokus terhadap kekhawatiran atas permintaan di Tiongkok. Nah, permintaan pelemahan demand ya di Tiongkok dibandingkan negara ketegangan geopolitik. Nah, fokusnya terhadap pelemahan demand inilah yang menyebabkan banyaknya tekanan jual yang lebih besar pada harga minyak, sehingga harga minyak ini mengapa mengalami pelemahan selama 7 pekan terakhir. Baik, nah sejauh mana komoditas ini menjadi perhatian Mas Emil dan juga dampaknya ke saham terkait minyak mentah? Nanti akan kita ulas Mas Emil, kita harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, pembahasannya serta rekomendasi saham pilihan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz.